لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, lebih dari 70 pasien calon haji akan segera dievakuasi ke Mekah Al-Mukarramah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji. 50 pasien dirawat di KKHI Madinah dan 27 pasien dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Pasien akan dievakuasi secara bertahap. Ibadah haji, para pasien yang dirawat oleh pihak KKHI dan rumah sakit di Arab Saudi akan siap untuk dilakukan evakuasi menuju kota Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Puncak haji semakin dekat. Kurang lebih 77 pasien jemaah haji yang masih dirawat di kota Madinah akan dievakuasi ke kota Makkah Al-Mukarramah agar dapat menunaikan ibadah haji. Sebelum dibawa ke Mekah, jamaah haji yang memiliki resiko tinggi difasilitasi untuk menjalani medical check-up. Sebelum dipindah, tanggal 16 Juni, pasien jemaah haji ini akan dievakuasi secara bertahap dengan ambulans. Sementara itu, untuk jamaah yang belum bisa bergabung di Mekah bersama dengan kloternya, saat menjalani ibadah umroh wajib sebanyak 7 orang. Tanggal 9 Juni nanti kami akan mulai evakuasi jemaah yang sakit, baik itu dirawat di RSAS maupun nanti di KKHI Madinah yang tadi tidak bisa bergabung di kloternya. Nah, ini mungkin sampai kegiatan ini sampai closing di Madinah ini diperkirakan tidak ada jemaah lagi sampai dengan tanggal 16 Juni nanti. Saat ini pemerintah tengah menjajaki penggunaan tanda pengenal berbasiskan teknologi Global Positioning System atau GPS kepada para jemaah haji Indonesia, khususnya lanjut usia, sehingga memudahkan pencarian jika tersesat atau terpisah dengan rombongannya. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtidingrum, iNews melaporkan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi siap melayani jemaah haji dengan sepenuh hati. Para jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci tidak perlu cemas karena tim medis telah disiagakan. Klinik Kesehatan Haji Indonesia siap melayani jemaah haji yang mengalami sakit di Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi. Sebuah alat penunjang medis seperti kursi roda, tabung oksigen, dan perlengkapan lainnya telah disiagakan. Tidak hanya ruang IGD, KKHI Mekah juga menyiapkan ruang perawatan ICU dan ruang khusus atau isolasi. Selain itu, obat-obatan juga tersedia di apoteker klinik dengan jumlah yang cukup banyak. Tim Kesehatan Daerah Kerja Mekah menyiapkan 6 rumah sakit rujukan bagi jemaah haji Indonesia selama masa haji tahun 2023. Persiapan ini menjelang pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 ke Mekah pada tanggal 8 hingga 22 Juni mendatang. Dan sudah ada bersama kami rekan Ahmad Tasori di Mekah, Arab Saudi. Seperti apa kondisi terkini di Masjidil Haram saat ini? Ya, selamat pagi waktu Arab Saudi, Arabia dan pemirsa di tanah air. Dapat kami sampaikan, dilaporkan maksud saya bahwasanya kondisi kota Mekah khususnya di sekitaran Masjidil Haram, tepatnya saya berada di depan Tower Zamzam. Saat ini cuaca di Masjidil Haram sendiri cukup lumayan meskipun masih pagi, itu sudah sekitar 31 derajat Celcius. Adapun nanti menjelang siang hingga sore, itu biasanya cuaca bisa mencapai 35, 37 hingga 40. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini jemaah Indonesia, khususnya yang ada di kota Mekah, sudah cukup lumayan banyak, jumlahnya sekitar 15.286 yang sudah tiba di kota Mekah untuk menjalankan ibadah umroh wajib atau umroh kudum yang menjadi bagian dari rangkaian ibadah haji. Seperti pemirsa yang bisa dilihat di belakang saya, tepatnya itu kami berada di sekitaran Masjidil Haram. Terlihat beberapa jemaah cukup lumayan banyak, di mana ini bubaran habis sholat Jumat, habis sholat subuh maksud kami, terlihat beberapa ratus jemaah baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri
terutama negara-negara muslim yang sudah berdatangan di kota Mekah. Mengingat puncak haji masih cukup lumayan lama, saat ini jemaah asal Indonesia dikonsentrasikan lebih banyak melakukan ibadah sholat di pemondokan ataupun hotel. Adapun beberapa jemaah yang sudah tiba di kota Mekah, yang baru tiba dari kota Madinah, maksud saya mereka langsung melakukan umroh wajib. Kemudian dapat kami sampaikan bahwasanya untuk menuju kota Mekah, khususnya para jemaah yang akan melakukan ibadah sholat fardu di Masjidil Haram, itu terdapat 3 terminal yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Agama, di mana terminal tersebut seperti di Ship Amir, kemudian ada Al Jihad dan Bab Ali. Untuk terminal Ship Amir sendiri paling banyak digunakan oleh jemaah Indonesia. Di situ terdapat sekitar 9 sampai 10 nomor bus, di antara nomor 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 itu berada di sektor terminal Ship Amir, Arlista. Sementara itu, Ahmad, bagaimana layanan transportasi untuk memudahkan para jamaah haji di sana dalam melaksanakan ibadah haji di Mekahnya? Ya, Arlista dan pemirsa di tanah air, untuk layanan transportasi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan layanan bus sholawat. Sendiri merupakan pesawat 5 waktu yang beroperasi selama 24 jam untuk melayani jemaah Indonesia melaksanakan sholat fardu di Masjidil Haram. Adapun rute-rute yang perlu dipahami oleh para jemaah agar tidak tersesat harus memperhatikan ketika berangkat dari pemondokan melalui bus apa dan terminal mana, sehingga ketika pulang dari Masjidil Haram tidak tersesat. Perlu kami sampaikan tadi bahwasanya untuk terminal Ship Amir itu merupakan terminal yang paling banyak digunakan oleh jemaah Indonesia. Terdapat sekitar 9 bus yang dioperasikan di terminal Ship Amir. Kemudian untuk di terminal Al Jihad itu terdapat 2 nomor bus, yaitu bus 11 dan bus 12. Kemudian untuk di terminal Al Jihad, maksud saya itu terdapat 1 bus. Demikian Arlista yang dapat kami sampaikan dari depan Masjidil Haram. Sementara itu, Ahmad, bisakah Anda paparkan untuk rumah sakit rujukan bagi para jamaah calon haji Indonesia yang nantinya akan beribadah di Makkah? Ya, untuk rumah sakit yang sudah dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia melalui klinik kesehatan haji Indonesia terdapat 5 atau sekitar 6 rumah sakit, maksud saya, di mana nanti ketika jamaah mengalami sakit dan tidak bisa ditangani oleh klinik kesehatan akan dirujuk di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit King Fahd, ada juga King Abdul Aziz, King Faisal, Rumah Sakit Hera, dan Rumah Sakit Nur yang terletak di kota Mekah. Jamaah haji yang mengalami sakit tidak perlu khawatir atau cemas karena pemerintah sudah memberikan layanan kesehatan secara gratis atau cuma-cuma. Raisa. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Ahmad Talsori langsung dari Mekah, Arab Saudi. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi hotel yang sekaligus menjadi tempat pemondokan jemaah calon haji Indonesia di sektor 3 kawasan Sisya Mekah, Arab Saudi. Dari hasil peninjauan, para calon jemaah mengaku puas dengan pelayanan hotel. Didampingi Dubes Indonesia dan Ketua PPIH Arab Saudi, Menko PMK Muhadjir Effendi mengunjungi wilayah kerjanya di wilayah Makkah, Arab Saudi. Dalam kunjungan kerjanya, Menko Muhadjir meninjau ruangan penginapan dan layanan fasilitas, baik konsumsi maupun akomodasi hotel yang dihuni jemaah embarkasi UPG asal Makassar. Menurut Muhadjir, calon jemaah haji mengaku puas dengan pelayanan hotel. Menko Muhadjir akan melakukan kunjungan kerja selama 4 hari untuk meninjau kawasan Ar-Muzna atau Arafah, Musdalifah, Mina, dan klinik kesehatan haji Indonesia. Berdasarkan penjelasan dari para jemaah yang saya wawancarai tadi, kondisinya cukup bagus.
pelayanannya juga cukup bagus. Satu kamar diisi 4 orang dan itu saya kira cukup nyaman lah untuk saat ini dibanding waktu saya haji. Saya rasa. Jadi ini kondisinya jauh lebih baik. Kemudian kondisi tempat tidurnya juga bukan tempat tidur ecek-ecek, tapi memang punya standar ya. Saya kira nyaman untuk dijadikan tempat istirahat.